Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan saya Arkan Fajanarip dari kelas Kimia A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait itu rancangan adsorben green material berbasis komposit kulit pisang ketosan untuk penyisihan ion timbal Pb2+ pada air tercemar. Untuk latar belakangnya itu sendiri, pencemaran logam berat gitu, terutama khususnya timbal atau Pb2+, merupakan salah satu masalah lingkungan yang cukup serius. Logam ini berasal dari berbagai aktivitas industri seperti pelapisan logam, pertambangan, baterai, hingga limbah manufaktur. Berbeda dengan pencemaran organik gitu, logam berat tidak dapat terurai secara alami sehingga dapat terakumulasi dalam lingkungan maupun tubuh manusia. Paparan timbal dalam jangka panjang juga dapat menyebabkan gangguan sistem saraf, ginjal, dan kesehatan secara umum. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk mengatasi pencemaran logam berat ini adalah menggunakan adsorpsi. Karena prosesnya itu sederhana, efisien, dan biaya operasionalnya itu relatif rendah. Namun, adsorben komersial itu seperti karbon aktif masih memiliki harga yang cukup mahal. Oleh karena itu, diperlukan alternatif adsorben yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Maka dari itu, di sini saya memilih terkait adsorbennya itu, yaitu adalah kulit pisang dan kitosan. Kulit pisang itu dipilih karena merupakan limbah pertanian yang kaya akan selulosa, hemiselulosa, lignin, dan pektin yang memiliki gugus hidroksil. Sedangkan kitosan memiliki gugus amino yang mampu berikatan dengan ion logam melalui proses kompleksasi. Kombinasi kedua material tersebut itu diharapkan menghasilkan adsorben hijau yang efektif sekaligus mendukung konsep ekonomi sirkular dengan memanfaatkan limbah pertanian. Lalu, adapun tujuan dari rancangan link gitu, yaitu untuk merancang adsorben yang berbasis green material menggunakan komposit kulit pisang kitosan sebagai alternatif adsorben murah, ramah lingkungan, dan efektif untuk menyisihkan ion timbal atau Pb2+ dari air tercemar. Adapun metodologi ataupun cara gitu untuk uh, mengkompositkannya gitu. Yang pertama, kulit pisang itu dicuci dan dihilangkan pengotornya. Kemudian dikeringkan pada suhu sekitar 60 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah kering, kulit pisang digiling dan dihaluskan. Dan kemudian diayak dengan menggunakan ayakan 100 mesh. Setelah itu, serbuk tersebut dicampurkan gitu dengan larutan ketosan dengan konsentrasi 2%. Setelah campuran didapatkan, campuran kemudian dibentuk menjadi bit atau komposit menggunakan metode dropping. Dan terakhir, setelah bit didapatkan, bit dikeringkan pada suhu sekitaran 50 derajat hingga berat didapat konstan. Setelah itu, lakukan uji adsorpsi ion Pb2+. Larutan Pb2+ gitu yang sudah diketahui konsentrasinya awalnya, ditambahkan absorben dan dilakukan pengadukan gitu selama sekitar 120 menit dengan 150 rpm. Setelah itu dilakukan filtrasi untuk menghilangkan absorben dari si filtratnya atau dari larutannya, dan dilakukan analisis konsentrasi Pb2+ menggunakan AAS gitu untuk melihat apakah dari hasil absorpsi tadi menggunakan absorben kulit pisang kitosan konsentrasi Pb2+-nya berkurang atau tidak gitu. Selanjutnya, adapun gitu karakterisasi yang dilakukan gitu uh, dan diharapkan untuk didapat gitu dari si komposit tadi gitu. Yang pertama ada FTIR atau dengan menggunakan serapan IR. Di sini diharapkan gitu spektrumnya itu menunjukkan pada spektrum pita serapan OH sekitaran 3400 dan juga serapan NH2 sekitaran 1590. Karena kedua gugus tersebut itu berperan penting dalam proses absorpsi untuk adsorben pisang kitosan ini. Selanjutnya, dilakukan karakterisasi menggunakan SEM atau morfologi untuk melihat bagaimana sih struktur permukaan dari si kompositnya. Diharapkan itu permukaannya itu berpori dan tidak beraturan untuk memungkinkan terjadinya absorpsi yang lebih optimal. Lalu adapun juga menggunakan data potensial. Di sini itu digunakan untuk mengetahui muatan permukaan dari absorben, dan diharapkan itu untuk nilai titik muatan nolnya itu sekitar 6,2, menunjukkan bahwa pada pH tertentu permukaan absorben itu cukup efektif untuk mengadsorpsi ion Pb2+. Selanjutnya, di sini ada hasil atau konsep utama yang diharapkan. Yang pertama ada efisiensi dari absorpsi terhadap konsentrasi awal Pb2+. Di sini itu diharapkan gitu dari si absorbennya
itu tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan dari awal hingga akhir. Karena di sini tertinggi itu 95%, dan pada pengujian terakhir ini sekitar 88,7%, yang dimana ini sudah cukup konstan gitu, yang diharapkan seperti ini untuk si efisiensi dari absorpsinya. Lalu yang kedua, di sini ada pengaruh pH gitu terhadap efisiensi absorpsi. Di sini efisiensi tertinggi itu diharapkan itu dicapai pada sekitaran pH 5, itu sekitaran 94,6%, karena pada pH jika terlalu rendah itu terjadi kompetisi gitu dengan ion H+, sehingga penyerapannya itu bakal menurun. Di sini terlihat gitu bahwasanya yang ketika pH rendah itu ada sekitar 61,2%. Seperti itu. Sedangkan pada pH terlalu tinggi, di sini tuh mulai terjadi pengendapan ion logam gitu, sehingga absorpsinya tuh mengalami pengurangan yang cukup optimal, yang sangat signifikan, sehingga di sini terlihat gitu untuk si efisiensinya itu ada sekitar 52,1%, yang dimana cukup rendah gitu dibandingkan di tertingginya itu di pH 5 gitu, sekitaran 94,6%. Dan terakhir di sini ada tabel kapasitas absorpsi. Di sini tuh diharapkan gitu kapasitas absorpsi yang didapat itu sangat maksimal gitu di sekitaran 29,57 mg per gram untuk si absorbennya. Dan terakhir untuk kesimpulan, berdasarkan rancangan penelitian ini itu dapat disimpulkan bahwasannya musik kulit pisang ini terlihat cukup efektif gitu untuk sebagai absorben green material yang efektif dalam menyisihkan ion Pb2+ dalam air tercemar gitu. Karena absorben ini itu memanfaatkan limbah biomasa, sehingga hasilnya itu lebih ekonomis, mudah diproduksi, dan mendukung prinsip kimia hijau serta keberlanjutan lingkungan. Adapun keunggulan dari si absorben ini itu yang pertama ada ramah lingkungan, terus juga memanfaatkan limbah pertanian, terus biayanya itu rendah, dan juga prosesnya itu sederhana dan mudah, sehingga efisiensinya tinggi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.